Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anis, Anastasia Paradisa, Putri Larasati, Lutfia Dwi Aulia, dan Jahrara Madina akan membahas tentang PPH pasal 23. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Siska Wulandari SEMM. Perkenalkan, nama saya Anastasia Paradisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPH 23. PPH 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPH 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Pihak yang memberikan penghasilan akan memotong dan melaporkan PPH 23 ke kantor pajak. Subjek pajak PPH 23 wajib pajak oleh pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pemotong pajak PPH 23 yaitu badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan usaha luar negeri, dan orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya Lutfia Dwi Aulia dengan NIM 1119100658. Sini saya akan menjelaskan materi tentang PPH pasal 23 atas sewa. Sewa juga merupakan objek pajak pasal 23 atas penghasilan yang dibayarkan. Penyewa yang ditunjuk sebagai pemotong wajib memotong PPH pasal 23 sebesar 2% dari nilai sewa jika memiliki NPWP. Namun sebaliknya, jika tidak memiliki NPWP akan dipotong 4% dari tarif pajak PPH 23 tersebut. Meskipun PPH pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa salah satunya yaitu sewa, namun ada sewa yang dikecualikan dalam PPH 23, seperti sewa terutang yang sehubungan dengan sewa guna usaha dan hak opsi. Dan belum lama ini diberitakan bahwa Kementerian Keuangan mematok target setoran pajak penghasilan PPH pasal 23 sebesar kurang lebih 40 triliun dalam APBN 2021. Angka tersebut tumbuh 5,9% dibandingkan proyeksi penerimaan pada tahun 2020 tahun kemarin, senilai kurang lebih 37 triliun. Pertumbuhan target penerimaan PPH pasal 23 tersebut paling tinggi dibandingkan pos pendapatan PPH non-migas lainnya, seperti diinformasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada objek PPH pasal 23 yang meliputi pajak atas sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Tapi di masa pandemi sekarang ini, industri pelayaran juga merupakan salah satu sektor yang sangat berdampak. Seperti yang diberitakan oleh Tempo.com, Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners Association atau INSA, Carmelia Hartoto, beliau juga mengatakan bahwa pelayaran nasional juga membutuhkan penyederhanaan atau pembebasan potongan administrasi, PPH 23 dan PPN untuk sewa kapal. Keringanan pajak itu menurut beliau sangat dibutuhkan di industri pelayaran, guna mengurangi beban perusahaan dan menjaga agar cash flow perusahaan kembali stabil setelah sebelumnya terguncang selama pandemi COVID-19. Saya Zahra Madina akan membahas PPH pasal 23 atas bunga. Bunga yang merupakan objek pajak PPH pasal 23. Bunga yang termasuk objek PPH pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya, termasuk premium maupun diskonto, yang merupakan bunga pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh WP orang pribadi dalam negeri maupun WP badan dalam negeri dari pihak pembayar bunga yang merupakan pemotong PPH pasal 23. Bunga yang tidak dipotong PPH pasal 23, yang pertama, jika penghasil dibayar atau terutang kepada bank. Lalu yang kedua, jika penghasil dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga, bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang keempat, bunga obligasi, dan yang kelima, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Tarifnya 15% dari penghasilan bruto dan bersifat tidak final. Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPH pasal 23 tidak memiliki NPWP
Besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya pasal 23. Nama saya Anis dengan NIM 111910683. Di sini saya akan membahas tentang PPh pasal 23 atas dividen. PPh pasal 23 atas dividen. Dividen merupakan salah satu objek pajak PPh pasal 23 yang berupa bagian laba yang diperoleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh oleh anggota koperasi. Dividen atau bagian laba dalam negeri, badan dalam negeri atau orang pribadi dalam negeri, dan badan usaha tetap yang diterima WP dalam negeri lainnya merupakan objek pajak yang terutang PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. PPh pasal 23 atas royalti. PPh pasal 23 yang dikenakan atas royalti merupakan pajak atas imbalan yang diperoleh pajak wajib. Tarif yang akan dikenakan atas pajak jenis ini sesuai PPh 23 yaitu 15%. Royalti yang dimaksud merupakan jenis royalti terhadap subjek pajak dalam negeri, di mana subjek pajaknya dapat berupa orang pribadi ataupun badan usaha, termasuk yang dikenakan pada badan usaha tetap (BUT). Jika pajak yang menerima royalti tidak memiliki kartu NPWP, maka tarif pajak yang akan dikenakan dinaikkan menjadi 30%. Bahkan tarif pajak tersebut bisa dinaikkan hingga 100% dari tarif yang telah ditetapkan dalam ketentuan PPh pasal 23. Saya Prasatyani Ningtyas. PPh pasal 23 atas imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lainnya selain telah dipotong PPh 21. Cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lainnya. PPh PS 23 sama dengan 15% dikali perkiraan penghasilan neto kali bruto. Besarnya perkiraan penghasilan neto sebesar 30% atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik dan manajemen, jasa perancangan atau desain, jasa instalasi atau pemasangan, jasa perawatan atau pemeliharaan atau perbaikan, jasa pengeboran di bidang pertambangan, jasa penunjang di bidang pertambangan migas dan non-migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan termasuk pembuangan limbah, jasa rekrutmen atau penyediaan tenaga kerja, jasa perantara, jasa di bidang perdagangan surat berharga kecuali BEI, KSEI, KPEI, jasa kustodian atau penyimpanan penitipan, jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum, jasa pengisian sulit suara atau dubbing dan atau missing film, jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi termasuk jasa internet, jasa sehubungan dengan software komputer termasuk perawatan dan pemeliharaan,